Beberapa bulan kemudian, keluarga Dazuang sedang mengemasi perlengkapan. Mereka berani menanganinya dengan hati-hati, kalau tidak monster akan tertarik. Saat itu, sang anak bungsu mendapat sebuah pesawat terbang di supermarket, dan ayahnya begitu ketakutan hingga ia segera melepas baterainya dan melemparkannya ke meja di sebelahnya. Sang ayah mulai mendidik putranya dengan mengatakan bahwa hal ini tidak diperbolehkan dan mereka hanya bisa berbicara dengan bahasa isyarat. Setelah ayah mereka pergi, sang kakak merasa kasihan kepada sang adik dan memberikan pesawat itu kepadanya. Namun, sang kakak juga mengambil baterainya. Hidup di dunia ini, Anda bahkan tidak memiliki hak untuk berjalan. Mereka hanya bisa berjalan telanjang dan di jalan yang sudah ditaburi pasir terlebih dahulu. Pada saat itu, adik laki-laki saya sedang bermain dengan pesawat di belakang, tiba-tiba pesawat itu mulai mengeluarkan suara, dan semua orang tercengang ketakutan. Sang ayah meninggalkan putra sulungnya dan bergegas menyelamatkan putra bungsunya, di mana monster itu telah menunggu. Ibunya sangat sedih, dan sedetik kemudian dia hamil dengan seorang putra kecil. Saya berseru bahwa dia adalah pria yang hebat. Hari itu, sang ayah bersiap mengajak anak sulungnya keluar mencari makan, namun sang anak tidak mau pergi karena takut. Namun, adiknya tidak takut. Ia ingin pergi, namun sang ayah tidak mengizinkannya. Setelah ayahnya pergi, sang adik menyelinap keluar lagi dan datang ke tempat kejadian pembunuhan saudaranya. Sang ayah datang ke sungai dan menangkap ikan di sana. Mereka bisa berteriak di sini, dan karena suara air, monster tidak dapat mendengar mereka sama sekali. Pada saat yang sama, ketuban sang ibu pecah dan bayinya sudah hampir lahir, kalau tidak, dia akan tanpa sengaja menginjak paku di lantai atas. Setelah keributan ini, Xiao Mei tidak berani mengeluarkan suara karena monster itu datang. Pada saat ini, sang ayah juga bergegas kembali, dan perangkap yang dipasang sebelumnya di rumah dipicu oleh monster itu.